Gimana kabarnya hari ini? Syukur anak-anak hari ini dapat berkumpul di kelas ini untuk belajar ya. Berkumpul dalam keadaan sehat tentunya. Nah, sekarang coba tengok kanan kirimu. Apakah ada temanmu yang tidak masuk hari ini? Jadi semuanya masuk ya? Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa petugas doa hari ini? Oke. Kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia. Nah, anak-anak, hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 21 April bertepatan dengan hari Kartini. Hari ini bertepatan dengan hari Kartini. Jadi kita akan menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Anak-anak silakan berdiri. Kalau ibu sedang bertanya, maka anak-anak harus menjawab. Saat diskusi kelompok, anak-anak harus berdiskusi dengan aktif. Dan yang terakhir, ketika nanti ada temanmu yang presentasi di depan kelas, maka anak-anak yang lain harus betul sekali. Tapi sebelum itu, apakah anak-anak sudah kenal dengan ibu?
tanah longsor. Selain dikarenakan sudah memasuki musim hujan, peneliti menyatakan ada beberapa hal lain yang menyebabkan peristiwa tersebut. Pertama, mengenai genangan bumi yang ada di sisi menyebabkan erosi. Bila dibandingkan bahwa keberadaan hujan pada sampai selain beberapa banjir rendah. Sedangkan di daerah tinggi, tanah yang tidak bisa menyedot air maka akan menyebabkan terjadinya tanah longsor. Serta hal yang menyedihkan adalah pengambilan sampah sembarangan masyarakat. Hal tersebut tentunya akan menyebabkan penyebaran aliran air yang beresiko menyebabkan banjir. Pada intinya, pemerintah selalu mengingatkan kita untuk selalu waspada di tengah musim penghujan ini, karena dengan terjadinya banjir, maka bisa menjadi tempat penyebaran penyakit dan virus, apalagi di masa pandemi ini. Oke, dari video ini tadi, apa yang anak-anak amati? Tanah longsor. Terus apa lagi? Sampah. Nah, mengapa ketika hutan kita itu gundul, ditebangi habis pohonnya, itu akan menjadi kering? Setelah kering, kemudian ada hujan yang sangat deras, maka air akan cepat meluap dan terjadi banjir dan tanah longsor. Kenapa kok seperti itu? Ada yang tahu? Kenapa? Karena ketika hutan kita itu gundul, maka tanah tidak ada yang menopangnya, sehingga akan terjadi banjir dan longsor. Yang pertama adalah gambar sungai yang dipenuhi sampah, dan yang kedua adalah video banjir dan tanah longsor tadi. Apakah kita masih bisa menyelamatkan lingkungan yang rusak ini? Bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Menanam pohon. Iya, begitu. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan infografis.
masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai itu diperlukan. Kalau tidak semua masyarakat sadar, maka pencemaran di sungai masih akan terus terjadi. Jadi sangat diperlukan kesadaran masyarakat. Lalu penggundulan hutan. Dampak dari penggundulan hutan ini apa saja? Tanah longsor, kemudian mempercepat pemanasan global. Selain itu, dari penggundulan hutan kita juga akan kehilangan sumber daya alam. Di sini seperti berkurangnya ketersediaan kayu, obat-obatan alami, atau juga buah-buahan. Seperti itu anak-anak. Nah, dari macam kerusakan lingkungan tadi, upaya yang dapat dilakukan anak-anak untuk menjaga kelestarian lingkungan itu kira-kira apa ya? Langkah kecil saja. Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Lalu tidak menanam pohon. Lalu menanam pohon kembali itu namanya apa ya? Reboisasi. Itu namanya reboisasi. Itu tadi ya. Nah, kalau kita membuang sampah itu sebaiknya bagaimana? Dipisahkan menjadi sampah organik dan anorganik. Kalau tempat sampah organik itu biasanya apa warnanya? Hijau. Kalau anorganik? Kuning. Betul. Hijau itu untuk sampah organik dan kuning untuk sampah anorganik. Baik, selanjutnya anak-anak akan bekerja sama dalam kelompok. Jadi nanti anak-anak akan menyelesaikan misi menyortir sampah. Jadi di dalam kelas ini jumlahnya berapa? 18. Nanti dari 18 anak ini akan Budita bagi menjadi 5 kelompok. Jadi nanti setiap kelompok akan terdiri dari 3 sampai 4 anak. Itu ya. Mungkin depan belakang begitu ya. Mbak Aleta sama Mas Wisnu dengan Mbak. Ya begitu. Terus kamu dengan belakang begitu ya. Ini. Paham? Paham? Sudah paham atau belum? Ya. Kalau begitu silakan anak-anak berkumpul dengan kelompoknya. Kamu ikut Mas Adi. Terus kamu ikut fisika. Oh iya. Ya, oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Anak sudah berkumpul dengan kelompoknya. Baik, Budita minta perwakilan dari masing-masing kelompok mencoba. Sudah 5. Sebentar, kembali dulu. Ini nanti akan kalian selesaikan bersama dengan kelompok. Bisa ya? Nah, di sini ada jenis pakai AI juga. Oh, bukan, itu mengerjakan sendiri. Aku berarti sama-sama. Terima kasih. Jadi di situ anak-anak disediakan sampah yang Budita siapkan di plastik klip. Nah, selain itu Budita juga menyiapkan tempat sampah anak-anak. Lalu anak-anak juga akan menuliskannya. Silakan
Lihatkan dulu. Halo teman-teman. Saya ingin mempresentasikan hasil kerjaan saya. Kerjaan siapa? Kerjaan saya Tika, Abi, dan Anda. Sampah organik itu ada tomat busuk, kumpulan daun kering, tulang ikan, kulit pisang, dan ranting kayu. Dan sampah anorganik contohnya seperti botol plastik, kantong plastik, styrofoam, botol aqua plastik, botol kaleng. Asik. Apakah dari presentasi kelompoknya Mas Abi dan teman-teman ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Semua yang disampaikan sudah benar? Sudah? Oke, kita kasih wow buat kelompoknya Mas Abi dan teman-teman. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Sabar, iklan bentar. Gambar kerjanya? Iklan bentar. Waktu telah habis. Terima kasih. Apakah ada yang ingin? Kenapa itu? Kenapa itu? Kenapa nggak dimakan begina? Adakah pertanyaan lain? Apakah kamu begini masih dilaci? Pertanyaannya tentang apa ya? Apakah teman dulu bisa dijadiin bubuk yang apakah teman dulu bisa bisa? Bisa Anda? Bisa. Mungkin bisa ya, nanti melalui gambar. Sudah bagus, hanya saja mungkin saat presentasi suaranya lebih keras ya. Oke, kita kasih wow juga buat kelompoknya Mas Damar. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren.
media dan gula alam. Sampah organik ini dari susu, tulang ikan, daging pohon, daun kering. Apakah ada yang ingin ditanyakan pada kelompok ini? Kalau tidak, kita kasih bom juga. Dikasih A. Dikasih B. Kasih O. Kasih B. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Pohon kering, kulit pisang, kotak tisu, ranting pohon, dan tulang ikan. Dan sampah organik ada kantong organik, ada kantong plastik, botol plastik, karet, styrofoam, dan gelas plastik. Demikian, terima kasih. Sama. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kita kasih lo juga. Dikasih A. Dikasih B. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Tugas kelompok. Bu Dita sangat mengapresiasi kerja kelompok kalian. Kalian bisa bekerja sama dalam kelompok, itu adalah hal yang bagus. Gitu ya. Nah, dari keseluruhan pembelajaran hari ini, pengetahuan apa yang anak-anak dapatkan? Apa? Memilah sampah. Memilah sampah. Apa lagi? Menjaga lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan. Iya, mengurangi jenis sampah. Reboisasi. Apalagi? Yang di video dan foto tadi. Pencemaran. Pencemaran lingkungan. Lalu ada apa lagi? Banjir. Banjir dan apa lagi? Betul, penggundulan hutan. Nah, dari keseluruhan materi yang kita pelajari hari ini, apakah ada yang masih sulit dipahami? Semuanya sudah paham? Oke. Lalu, apa kegiatan yang paling anak-anak sukai? Semuanya. Semuanya. Kegiatan kelompok. Pemutaran video pencemaran lingkungan. Bernyanyi. Terus apa lagi? Semuanya. Semuanya suka. Oke. Lalu, gini. Dalam kerja kelompok tadi, apa yang kamu rasakan? Bahagia. Bahagia karena apa? Semuanya. Dalam kerja kelompok tadi, coba ceritakan. Kenapa kok kamu senang? Kenapa kok kamu bahagia? Coba ceritakan. Bisa belajar memilah sampah. Belajar memilah sampah bersama dengan teman kelompok ya tentunya. Lalu apa lagi? Kenapa kok senang? Kenapa kok bahagia? Bisa memilah sampah tadi. Apakah yang lain juga seperti itu? Oke. Nah, selanjutnya lakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan. So, anak-anak memiliki aksi selain ini bisa dituliskan. Silakan dituliskan di buku tulis rencana aksi pahlawan lingkungan. Silakan ditulis.
sekolah. Sudah paham? Kalau mau cuci piring lalu sabunnya terlalu banyak itu nanti akan mencemari tangan. Jadi yang benar adalah mencuci piring dengan sabun yang secukupnya, tidak berlebihan. Selesaikan ini, kita mau tanya sekali lagi, apakah anak-anak sudah paham dengan materi ya? Ya. Depan rumah. Yang awal-awal tadi pencemaran, lalu cara mengatasinya, banjir, dan satu lagi upaya sama sama. Iya, yang masuk yang pertama tadi pencemaran. Yang terakhir belum disebutkan. Ya, yang pohon ditebangi itu penggundulan tanah. Oke, kita ulas kembali ya. Mulai dari pencemaran. Pencemaran tadi jenisnya ada berapa? Tiga. Apa saja? Pencemaran ada tiga: udara, tanah, dan air. Lalu yang banjir. Banjir tadi disebabkan oleh apa? Pembuangan sampah di sungai. Lalu penyebabnya satu lagi apa ya? Banjir. Penyumbatan saluran air. Satu kan? Penggundulan hutan itu juga bisa menyebabkan banjir. Selain banjir, penggundulan hutan juga bisa berakibat pada tanah longsor. Kemudian kalau hutan kita sudah gundul, yang akan terjadi adalah tanah kering. Kadar oksigen menurun. Tanah menjadi tidak ada penopangnya, sehingga ketika hujan turun deras akan terjadi bencana alam, tanah longsor dan banjir. Seperti itu. Sampai di sini sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Oke. Selanjutnya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Silakan petugas doa memimpin doa. Waktu telah selesai. Saatnya untuk pelajaran selanjutnya. Ingat, kita mau, kita bisa. Terima kasih.